Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Shalom, selamat hari Minggu. Tata ibadah Minggu di rumah-rumah anggota jemaat di HKBP Resort Rajawali pada minggu ketiga setelah Trinitatis. Topik Minggu, membangun keluarga bahagia, Minggu 28 Juni 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat HKBP Resort Rajawali, terimalah salam kasih dari kami, Majelis HKBP Resort Rajawali. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagi Majelis HKBP Resort Rajawali ini. Salam sehat untuk kita semua. Kiranya jemaat yang masih beribadah di rumah masing-masing tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kiranya dengan segala tindakan, perbuatan, dan perkataan kita nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku dari sakit penyakit pandemi COVID-19 yang mewabah saat ini. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Ketulusan hati hendaklah kita nyatakan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, sehingga kita turut serta dalam membangun
keluarga bahagia, seperti yang disuarakan topik minggu ini. Tuhan bimbinglah kami umat-Mu, agar tak memilih jalan yang menuju ke surga-Mu. Tuhan bimbinglah kami umat-Mu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan dalam ibadah minggu di rumah masing-masing. Marilah kita bersaat teduh dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk menyatukan hati dan pikiran kita. Dengan sukacita dan penuh dengan ungkapan syukur akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 7 ayat 1-3, Hai umat Kristen. Hai umat Kristen, muliakan Allah-Mu, puji kasih-Nya, dengan penuh syukur kita dijadikan oleh-Nya anak pewaris kerajaan-Nya. Tuhan Allahku, Kau Raja semesta, semua makhluk sujud dan menyembah, tiada terhitung malaikatnya, memuji Tuhan dengan kidungnya. Umat manusia, janganlah kau sedih, Yesus memanggil, datanglah padanya, nyanyilah dengan sorak-sorai, dosa semua diampuninya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia.
Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 135 ayat 2 dan 3. Berkumpul di hadapan-Mu. Sedikit pada mulanya, semakin banyak akhirnya, yaitu gerejamu. Semakin banyak hamba-Mu yang memberitakan Injil-Mu demi kemuliaan-Mu. Yesus Kristus, wujudkanlah kehendak-Mu menyelamatkan semua umat manusia. Kamu semua, ya Kaulah alir semesta, Kau yang layak dipuji. Walaupun banyak terlena hidup di lumpur dosanya, Engkau kan dituruti. Pasti nanti Kau berkuasa mengalahkan kegelapan. Kaulah Tuhan yang dipuji. Dengarlah hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada ibadah minggu hari ini, tertulis dalam Tita 1 dan artinya. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Artinya, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian Kor Seksi Paropuan HKBP Trongan. Nuai maho kasu
Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 136 ayat 1 dan 2. Betapa luas dunia gelap. Betapa luas dunia gelap dan masih banyak orang tersesat. Si iblis berkuasa atasnya, berhala juga setan disembah. Si iblis berkuasa atasnya, berhala juga setan disembah. Tuhan, perhatikanlah derita manusia yang lelah. Dengarlah jeritanya berseru, memohon pertolongan darimu. Dengarlah jeritanya berseru, memohon pertolongan darimu. Di dalam kerendahan hati dan penyesalan akan dosa dan pelanggaran kita, marilah kita ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini, nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 800 ayat 4-5. Ajarlah anak-anak.
Yesus yang penebus. Dengan tekun ajarkanlah cerita firman-Nya. Itulah dasar beriman bagi umat Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi epistel yang ditetapkan pada minggu hari ini tertulis dalam Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 7. Kita membaca secara bergantian. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta, benda, rumahnya untuk kita, namun ia pasti akan dihina. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan kor seksi Parapuan HKBP Raja Wali Pademangan. Tuhan
Mari bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 798 ayat 1 sampai 3. Hai orang tua, dengarlah. Bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 826 ayat 1 dan 2 dengan firman-Mu. Dengan firman-Mu penuhi hatiku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu kita saat ini, yakni di minggu ketiga setelah Trinitatis, ialah yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Marilah kita ikuti di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita telah tiba pada minggu yang ketiga setelah Trinitatis. Saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini berbicara tentang keluarga Kristen. Dan topik minggu kita pada saat ini adalah tentang membangun keluarga bahagia. Saudara, bagaimana kita dapat membangun sebuah keluarga yang berbahagia? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan yang mendasar. Dan nats firman Tuhan di minggu ini yang menyapa kita memiliki jawaban atas pertanyaan tersebut. Diterangkan di dalam perikop kita, Bapak Ibu, tugas seorang istri, tugas seorang suami, dan bagaimana tugas seorang anak di tengah-tengah keluarga Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengetahui keluarga adalah sebuah lembaga terkecil sebagai tempat untuk belajar dalam banyak hal. Di dalam keluarga kita belajar tentang kehidupan. Di tengah-tengah keluarga, kita belajar tentang tugas dan fungsi masing-masing dari setiap anggota keluarga. Di tengah-tengah keluarga, kita belajar tentang nilai-nilai sosial yang ditanamkan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Dan dari sebuah keluarga, kita belajar saling mengasihi, kita belajar saling menghargai, saling menghormati, dan keluarga adalah tempat bagi seorang anak menerima pengajaran tentang iman Kristen ketika kedua orang tuanya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai guru besar
yang mengajarkan iman Kristen tersebut. Keluarga adalah tempat paling dirindukan ketika kita sedang berada di kejauhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, bagaimana kita dapat membangun sebuah keluarga yang berbahagia. Pada masa kita saat ini, memiliki sebuah keluarga bahagia adalah impian setiap orang. Memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan sukacita, kegembiraan, dan keluarga yang senantiasa ada bagi setiap anggotanya, merupakan kerinduan hati setiap pribadi orang percaya. Namun saudara, di dalam perkembangan waktu yang tengah berjalan saat ini, kita mendapati banyak keadaan yang terjadi sebaliknya. Pada saat ini, tidak sedikit jumlah keluarga Kristen yang terlibat dan terjebak di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah keluarganya masing-masing. Saudara, konflik sering terjadi di tengah-tengah keluarga Kristen ketika masing-masing anggota keluarga menuntut lebih terhadap seorang akan yang lain. Ketika masing-masing anggota keluarga lebih mengutamakan kepentingannya dibandingkan dengan yang lain. Suami memiliki banyak tuntutan terhadap istrinya. Istri memiliki banyak tuntutan terhadap suaminya. Seorang anak memiliki banyak tuntutan terhadap kedua orang tuanya, dan orang tua menuntut banyak terhadap anak-anaknya. Saudara, terkadang kita bingung, ini sebuah keluarga atau sebuah ruangan pengadilan yang dipenuhi oleh keadaan saling tuntut dan menuntut satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mulai dari membuka mata sampai menutup mata, melewati satu hari, tidak dilewatkan hanya dengan mengisi tuntutan demi tuntutan, sehingga suasana sangat mencekam, sehingga suasana selalu memanas, dan setiap anggota keluarga lebih nyaman untuk berada di luar rumahnya dan menghabiskan waktunya dengan kesibukannya masing-masing. Konflik terjadi ketika kasih tidak lagi menjadi dasar di tengah-tengah keluarga Kristen. Konflik terjadi ketika kasih tidak lagi menjadi sebuah pengikat yang mempersatukan di tengah-tengah keluarga Kristen. Konflik sering terjadi ketika kasih tidak lagi menghangatkan keluarga Kristen. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika keegoisan, ketika amarah, ketika kebencian, ketika pertengkaran, dan ketika ketidakpedulian lebih dominan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, maka tentu saja kasih tidak lagi memiliki ruang yang cukup untuk mengubah keadaan, karena keadaan telah dikuasai oleh hal-hal yang baru saja saya contohkan tadi. Namun saudara, jika sebaliknya yang terjadi, jika kasih yang tinggal diam, tinggal di tengah-tengah keluarga kita, dan jika kasih
yang tinggal itu bertumbuh, berkembang, dan berbuah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, maka tentu saja keegoisan, amarah, kebencian, pertengkaran, ketidakpedulian akan dikikis, bahkan dihilangkan di tengah-tengah setiap keluarga jemaat Tuhan. Kata kuncinya saudara, untuk memiliki rumah tangga atau keluarga yang berbahagia, biarlah kasih Kristus itu diam di tengah-tengah keluarga kita. Biarlah kasih Kristus yang mengikat setiap anggota keluarga. Biarlah kasih Kristus bertumbuh dan berbuah di tengah-tengah keluarga kita, sehingga setiap anggota keluarga memiliki kerinduan satu dengan yang lainnya, sehingga setiap anggota keluarga menyadari tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan apa yang telah dimandatkan oleh Allah di dalam setiap pribadi anggota keluarga tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana setiap keluarga Kristen dapat menjadi teladan? Saudara, ketika masing-masing anggota keluarga mengetahui dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan tugas dan panggilannya masing-masing. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 berkata demikian, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri." Demikian firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus pasal 5 ayat 28. Tugas utama seorang suami di tengah-tengah keluarga Kristen adalah mengasihi istrinya dengan sepenuh hati, mengasihi anak-anaknya dengan tulus, memberikan nasihat yang terbaik untuk seluruh anggota keluarganya, dan setiap suami senantiasa menjadi teladan di tengah-tengah keluarga Kristen. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 berkata demikian, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh." Saudara, istri memiliki tugas untuk taat kepada suaminya. Namun taat dalam hal ini bukanlah tentang keadaan yang dibuat seolah-olah istri tidak dapat melakukan apapun dan seolah-olah istri tidak memiliki tempat apapun di tengah-tengah keluarga. Ketaatan dalam hal ini bukanlah taat seperti budak terhadap tuannya, namun ketaatan dalam hal ini adalah sebuah keadaan di mana istri juga sebaliknya mengasihi suaminya dengan sepenuh hati, mencintai seluruh anak-anaknya dengan tulus dan ikhlas. Taat seorang istri merupakan sebuah berkat bagi keluarga Kristen. Biarlah setiap seorang istri dapat melakukan hal tersebut, sehingga kedamaian, ketentraman, dan juga keadaan yang baik senantiasa terpelihara di tengah-tengah keluarga Kristen. Saudara, firman Tuhan yang tertulis di dalam Efesus pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga berkata demikian, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dalam janji ini,
supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tugas seorang anak, panggilan seorang anak di tengah-tengah keluarga Kristen adalah taat kepada kedua orang tuanya, taat kepada bapaknya, kepada mamanya. Dan taat itu tentulah tidak dengan bantahan-bantahan atau dengan segala bentuk argumentasi yang dapat membangkitkan amarah dari kedua orang tuanya. Saudara, jika posisi kita sebagai seorang anak, maka jalanilah itu dengan baik dan benar. Tunjukkanlah engkau dapat taat kepada kedua orang tuamu, dan yakinlah hal ini. Orang tua tidak pernah merencanakan hal yang buruk terhadap masa depan anak-anaknya. Orang tua tidak pernah berniat yang tidak baik untuk anak-anaknya. Namun setiap orang tua dengan penuh tanggung jawab memberikan yang terbaik kepada seluruh anak-anaknya, bahkan sampai titik darah penghabisan. Karena memang demikianlah setiap orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya. Jika posisi kita sebagai seorang istri dan sebagai seorang suami, maka lakukanlah tugas dan tanggung jawab kita tanpa memperdebatkan siapa yang lebih dominan, siapa yang lebih berguna, siapa yang lebih menonjol, siapa yang lebih berjasa di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Saudara, ingatlah hal ini. Suami dan istri menyatu, dan di dalam keadaan yang satu ini, maka suami dan istri memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak melebihkan satu dengan yang lainnya atau merendahkan satu dengan yang lainnya. Kata kuncinya adalah kerjasama yang baik antara suami dan istri dan anak. Itu akan membuat suasana rumah tangga, keluarga kita dipenuhi oleh nilai-nilai kebaikan. Jangan utamakan tuntutanmu, jangan utamakan keluh kesahmu, jangan utamakan hal-hal yang ingin kau dipenuhi terlebih dahulu. Tetapi biarlah seorang dengan yang lain menjadi pelayan bagi sesamanya di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya, bagaimana setiap keluarga Kristen dapat menjadi teladan ketika kasih Allah menjadi dasar hidup di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan yang ketiga, ketika setiap keluarga Kristen menjadi rumah doa. Setiap keluarga Kristen, setiap keluarga jemaat Tuhan di HKBP Resort Raja Wali ini menjadi rumah doa. Setiap kaum bapak, kaum ibu, dan anak-anak tidak lupa melipat tangannya, berdoa bersama-sama kepada Tuhan untuk saling meneguhkan, untuk saling menopang, mendukung, dan menghibur di dalam Tuhan. Setiap rumah tangga terpanggil menjadi rumah doa di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Sehingga kita dapat menyaksikan sama seperti apa yang telah disaksikan oleh Joshua di tengah-tengah bangsa Israel pada masa itu, yakni tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga Kristen adalah keluarga yang dipenuhi oleh kedamaian. Keluarga Kristen adalah keluarga yang dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang. Keluarga Kristen adalah keluarga yang dipenuhi oleh kasih yang mesra. Kasih Allah
biarlah itu tetap tinggal diam di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling indah adalah keluarga. Dan biarlah keluarga kita itu senantiasa menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat kita, dan orang dapat melihat kebaikan, nilai-nilai daripada kebaikan berada di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya Allah senantiasa memampukan kita untuk dapat melakukan segala sesuatu di tengah-tengah keluarga kita sesuai dengan tugas dan panggilan kita. Dan biarlah kasih mengikat setiap anggota keluarga sehingga kita senantiasa hidup untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Selamat menjalani aktivitas selama 1 minggu ke depan ini. Tetap andalkan kekuatan Tuhan. Cintailah keluargamu. Kasihilah suamimu. Kasihilah istrimu. Kasihilah anak-anakmu. Sayangilah kedua orang tuamu. Kiranya berkat Tuhan tetap tinggal diam di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami dengarkan di minggu ini. Kiranya Tuhan memampukan kami menjadi pelaku daripada firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah kami pribadi lepas pribadi dapat mengerti, mengetahui, dan melakukan segala sesuatu Tuhan sesuai dengan tugas dan panggilan kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, sehingga setiap keluarga jemaat Tuhan dapat menjadi keluarga yang dipenuhi oleh kebaikan, keluarga yang penuh dengan cinta kasih, kedamaian, dan biarlah setiap anggota keluarga Tuhan terpanggil untuk saling menguatkan, meneguhkan satu dengan yang lain. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, berkatilah seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah HKBP Seresot Raja Wali ini Tuhan. Mulai dari balita, anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, setiap keluarga muda, setiap orang tua, dan setiap kaum lansia, orang yang dituakan di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai mereka dimanapun mereka berada saat ini. Dan selama 1 minggu mendatang ini Tuhan, dan hari-hari berikutnya, biarlah seluruh jemaat Tuhan dapat menjalani aktivitas mereka masing-masing dengan tetap mengandalkan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, berkati setiap pelayanan, pekerjaan, usaha, dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh jemaat-Mu Tuhan sebagai jalan mereka untuk mencukupkan segala sesuatu di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Kiranya berkat-Mu nyata tinggal diam di tengah-tengah keluarga jemaat Tuhan, agar mereka semuanya dapat bersukacita di dalam Tuhan, menjalani hari-hari mereka dengan tetap mengandalkan kekuatan yang daripada-Mu ya Bapa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami berdoa untuk setiap kerinduan hati di tengah-tengah keluarga jemaat Tuhan, untuk setiap rancangan masa depan dari setiap anak-anak jemaat Tuhan ketika mereka boleh melewati masa sekolah mereka Tuhan, SD, SLTP, SMA, dan memasuki jenjang perkuliahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak jemaat Tuhan di dalam setiap rancangan akan studi mereka. Dan biarlah Bapa, ketika mereka tengah mengikuti setiap ujian masuk di perguruan tinggi Tuhan, kami percaya Engkau akan menuntun mereka, Engkau akan memberkati mereka, mengajari mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar mereka dapat dibimbing untuk memberikan jawaban yang terbaik, sehingga mereka dapat memasuki setiap perguruan tinggi sesuai dengan apa yang mereka rindukan Tuhan, dan biarlah dapat mereka menjalaninya itu dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk setiap
anak-anak jemaat Tuhan yang merindukan pekerjaan dan pelayanan. Kiranya Engkau menunjukkan kepada mereka setiap pekerjaan dan pelayanan sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan kami percaya di waktunya Tuhan, mereka akan menerima pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka rindukan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga jemaat Tuhan yang merancangkan masa depan mereka hidup berumah tangga. Kiranya Engkau memberkati setiap tahapan yang mereka jalani Tuhan. Dan di waktunya Bapa, ketika mereka akan menerima pemberkatan yang daripadamu melalui pendeta di gerejamu Tuhan, mereka akan dapat melangsungkan hidup berumah tangga, hidup untuk saling mengasihi dan meneguhkan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kerinduan hati keluarga muda. Kerinduan hati mereka Bapa akan kehadiran si buah hati tercinta di tengah-tengah keluarga muda. Tuhan, dengarkanlah setiap doa mereka. Tuhan, dengarkanlah setiap doa kedua orang tua mereka. Doa keluarga besar mereka Bapa. Biarlah mereka dapat menantikan dengan penuh sukacita mukjizat Tuhan nyata bagi setiap keluarga muda yang merindukan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Pada waktunya Tuhan, kami percaya berkat itu akan diterima oleh setiap keluarga muda yang merindukan kehadiran si buah hati tercinta di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami berdoa untuk setiap orang tua dan orang yang dituakan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kiranya mereka Tuhan mampukan lebih berhikmat lagi untuk menuntun, membimbing, mendidik, mengarahkan anak-anak dan seluruh keturunannya untuk tetap berada di jalan kebenaran Tuhan. Biarkan Tuhan setiap orang tua dapat bekerja sama dalam melakukan yang terbaik untuk seluruh anggota keluarganya. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami berdoa untuk pemerintah kami. Dari tingkat pusat, daerah, wilayah, hingga tingkat terkecil sekalipun Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pemerintah kami Tuhan, agar mereka dapat melakukan tugasnya Tuhan, pelayanan Tuhan di tengah-tengah negara, daerah, dan tempat kami ini Tuhan, dengan baik dan penuh tanggung jawab, dan tetap takut akan Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk keadaan kami saat ini. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu akan dapat diubahkan Tuhan lebih baik lagi. Dan pandemik COVID-19 yang tengah mewabah saat ini Tuhan dapat berakhir di waktunya. Engkaulah melindungi seluruh jemaat-Mu agar terhindar dari virus COVID-19 Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan di HKBP Resort Raja Wali ini senantiasa dalam keadaan sehat dan baik dan penuh sukacita. Kami berdoa untuk tim medis sebagai garda terdepan yang dipakai oleh Tuhan melalui pemerintah kami untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau memberkati seluruh tim para medis dimanapun mereka berada saat ini, dan biarlah mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Bapa, di atas segala doa kami mohon ampun untuk dosa pelanggaran kami perbuat, dan melalui pengampunan daripada Engkau kami dimampukan untuk dapat mengampuni sesama kami, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats persembahan di minggu ini ialah firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 797 ayat yang pertama dan seterusnya. Yesus Gembalaku, sambil mengumpulkan persembahan dengan penuh sukacita. Yesus
sengsara, menebus manusia dari semua dosa dan neraka. Kristus Imam besar, jamuanmu besar, surga senang. Kami yang sengsara dari dunia fana, dengarkanlah Tuhan doa sembah. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah di dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat yang bersumber daripada Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saatnya Tuhan kan
PKP Resort Raja Wali mengucapkan selamat hari Minggu. Senantiasa semangat. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Selamat hari Minggu. Semangat melayani. Tetap bercita-cita. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.